Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Di video sebelumnya kita sudah mengenal tentang variabel, mengenal tentang operasi aritmatika, dan juga kita sudah mengenal fungsi input, yang mana fungsi tersebut berguna untuk mengambil data yang dimasukkan oleh user. Oke, di video kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana terhadap apa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita buat file projectnya. Di sini saya kasih nama studi kasus 1.py. Saya sembunyikan sidebarnya dengan klik Ctrl B. Oke, aplikasi sederhana yang kita buat kali ini adalah aplikasi menghitung luas segitiga. Oke, saya buat komentar dulu dengan klik Ctrl garis miring seperti ini. Nah, kita semua kan tahu bahwa rumus untuk menghitung luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, di sini saya kasih komentar lagi. Oke, coba di sini saya mau memanggil fungsi print terlebih dahulu, yang mana tujuan dari fungsi print ini akan mencetak output ke layar. Oke, langsung saja kita isikan rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alas ini kita akan mengisikan suatu angka. Misal alasnya saya kasih angka 3, terus untuk tingginya saya kasih angka 8. Oke, kita save, lalu kita jalankan. Nah, maka akan terjadi error. Kenapa bisa terjadi error? Seperti yang di video sebelumnya, kita saat menggunakan operasi aritmatika di Python, khususnya perkalian, itu kita harus menggunakan tanda bintang. Oke, tanda bintang seperti ini. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan perkalian, kita harus menggunakan bintang, tidak menggunakan tanda kali seperti ini. Oke, ini kita ganti menjadi bintang. Setelah itu kita save dan kita jalankan. Nah, maka hasilnya adalah 12. Oke, di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang variabel, yaitu tempat di mana kita menyimpan suatu data. Nah, bagaimana kalau angka 3 dan 8 ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel? Misal di sini saya membuat variabel yang namanya alas, lalu saya isikan dengan angka 3. Oke, saya membuat variabel lagi yang namanya tinggi, saya isikan dengan angka 8. Oke, karena kita sudah membuat sebuah variabel, maka yang dipanggil di sini itu adalah cukup variabelnya saja. Jadi 3 ini diganti dengan alas, dan juga 8 ini kita ganti dengan tinggi. Oke, lalu coba kita jalankan, maka hasilnya tetap sama, 12. Keuntungannya ketika kita membuat sebuah variabel, misal kita ingin mencetak tulisan ini sebanyak 3 kali, kita jalankan. Nah, ketika misal nilai alasnya ini berubah, kita cukup merubahnya dengan 1 kali, yaitu di bagian sini. Misal nilainya saya kasih 4, saya rubah menjadi 4, lalu kita jalankan. Nah, maka secara keseluruhan nilainya akan sama. Jadi ketika kita melakukan perubahan, cukup melakukan sekali saja. Oke, di sini yang 2 saya hapus. Oke, sekarang mari kita lakukan review pada kode yang kita buat. Bagaimana kalau rumus luas segitiga ini, setengah kali alas kali tinggi ini, kita masukkan ke dalam variabel baru. Misal di sini saya membuat variabel yang namanya luas.
Lalu isi variabel luas ini adalah rumus si segitiganya ini. Jadi di sini bisa saya cut, lalu saya pindahkan ke variabel luas. Nah, sehingga yang dipanggil di fungsi print ini cukup variabelnya saja, yaitu variabel luas. Seperti ini. Lalu kita save dan kita jalankan. Nah, maka hasilnya tetap sama, 16. Oke, di video sebelumnya kita kan sudah mengenal tentang fungsi input, yang mana fungsi tersebut mengambil data yang dimasukkan dari user. Oke, kita bisa menggunakan fungsi input tersebut ke dalam kode yang kita buat. Alasannya supaya aplikasi yang kita buat ini menjadi lebih dinamis. Jadi datanya ini mengambil inputan dari user. Oke, caranya bagaimana? Ini kita hapus 4 dan 8-nya. Kita isikan variabel alas ini dengan fungsi input. Oke. Nah, di dalam fungsi input ini kita isikan teks apa yang nantinya kita tampilkan. Karena ini berupa string, jadi kita harus membungkusnya dengan tanda kutip. Oke, misal kata-katanya masukkan nilai alas. Oke, di sini isinya adalah input. Kata-katanya saya rubah menjadi masukkan nilai tinggi. Lalu kita save dan kita jalankan. Ini terminalnya saya clear dulu. Oke, lalu kita jalankan. Nah, di sini akan mengambil inputan dari user. Masukkan nilai alas, misal saya kasih 3. Nilai tingginya saya kasih 6. Dan terjadi error. Alasannya kenapa ini terjadi error, kita lihat di line nomor 6. Nah, di sini, di line nomor 6. Seperti yang di video sebelumnya, ketika kita menggunakan fungsi input, secara default, itu nilainya berupa string. Nah, di operasi aritmatika itu, kita tidak bisa mengelola tipe data string. Oke, caranya supaya ini bisa dikelola bagaimana? Caranya kita harus mengubah inputan yang dimasukkan oleh user ini menjadi inputan dengan tipe data integer. Oke, caranya kita bisa melakukan seperti ini. int kurung buka dan kurung tutupnya ditaruh yang di paling belakang. Dan di sini juga int lalu kurung tutup. Nah, int ini bisa kita ganti menjadi float. Jadi maksudnya tipe data yang dimasukkan oleh user itu akan dikonversi menjadi tipe data float atau bilangan desimal. Karena saya menginginkan bilangan bulat, jadi saya akan merubahnya menjadi integer. Oke, seperti ini kita save dan kita jalankan. Nilai alasnya misal 3, tingginya 8. Nah, maka hasilnya adalah 12. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, itu hasilnya itu berupa tipe data float atau desimal. Saya menginginkan hasilnya ini adalah tipe data integer. Kalau kita cek di sini, di luasnya kita cek, kita panggil fungsi yang namanya type untuk mengecek tipe data. Oke, 3, 6. Nah, maka tipe datanya itu adalah float. Jadi variabel luas ini tipe datanya adalah float. Nah, bagaimana caranya mengubah tipe data yang awalnya ini float menjadi tipe data integer? Oke, caranya sangat sederhana. Kita bisa merubahnya dengan cara int kurung buka
lalu kurung tutup. Oke, maksudnya apa? Maksudnya variabel luas yang awalnya tipe datanya itu float akan dikonversi atau dirubah menjadi tipe data integer. Maka kalau kita save dan kita jalankan 3, 6, oke, maka hasilnya berubah menjadi integer. Yang awalnya 9,0 menjadi 9. Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu kalimat. Misal, kalimatnya saya menginginkan luas segitiga adalah, lalu kita save dan kita jalankan. Nah, sintaknya error di line nomor 8. Alasannya apa? Karena ini adalah sebuah teks atau sebuah string. Nah, untuk membuat sebuah string, kita harus membungkusnya ke dalam tanda kutip. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan sebuah tanda koma. Nah, tanda koma ini bertujuan untuk menggabungkan tipe data string ini dengan variabel luas. Lalu kita save dan kita jalankan. 4, nilai tingginya kita isi 6. Oke, maka hasilnya adalah 12. Luas segitiga adalah 12. Supaya lebih interaktif lagi, di sini kita akan tambahkan sebuah teks lagi. Kita kasih koma, lalu kita isikan string, kita tuliskan cm, lalu kita save dan kita jalankan. Nilai alasnya 2, tingginya 6. Nah, maka luas segitiga adalah 6 cm. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin menggunakan fungsi input untuk meminta inputan dari user, secara default nilainya itu berupa tipe data string. Nah, sedangkan tipe data string itu tidak bisa digunakan pada operasi aritmatika. Nah, untuk merubah tipe data string menjadi integer, kita harus merubahnya ke bentuk integer dengan cara seperti ini. Kita buat int kurung buka dan kurung tutup untuk merubah tipe data string menjadi integer. Nah, karena kita sudah merubahnya menjadi tipe data integer, maka kita bisa menggunakan operasi aritmatika. Oke, kesimpulan keduanya, kita bisa menggabungkan sebuah teks atau string dengan cara menambahkan tanda koma. Nah, ketika kita menambahkan tanda koma, maka kalimat ini akan digabungkan. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya.